Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Bagi pemirsa yang masih susah bangun, atau malas gerak, atau sedang makan pagi, sedang dalam kendaraan umum atau pribadi menuju tempat kerja, atau sudah di tempat kerja bagi darat, di udara, di laut, di kapal, atau di offshore anjungan pas pantai, sekali lagi selamat pagi. Tetapi sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sapa dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau buka hati kami, sehingga kami dapat menikmati sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai terang bagi kehidupan kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kali ini berjudul Bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan ayat pokok terdapat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 27. Keluaran pasal 34 ayat 27. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Saya ulangi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Para pemirsa, selain Allah mewahyukan kebenarannya dan membuka pikiran para penulis Alkitab sehingga mereka dapat menerima wahyu tersebut, Ia juga menjaga mereka sedemikian rupa sehingga wahyu tersebut ditulis dengan benar dan tanpa kesalahan oleh mereka. Bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan tanpa kesalahan dalam setiap pernyataannya, secara umum ada dua, yaitu bukti secara internal dan bukti secara eksternal. Bukti secara internal adalah bahwa di dalam Alkitab sendiri terdapat sekian banyak pernyataan yang membuktikan bahwa ia memang benar firman Allah. Para penulis Alkitab pun menyatakan bahwa tulisan mereka berasal dan bersumber dari Allah sendiri. Bukti secara internal. Siapakah yang menyuruh Musa untuk menulis dan apakah yang harus ditulisnya? Jawabannya terdapat di dalam ayat pokok kita, yaitu di Keluaran pasal 34 ayat 27, yang sudah saya bacakan tadi, yaitu Tuhan. Siapakah yang menyuruh Yeremia untuk menulis dan apakah yang harus ditulisnya? Di dalam Yeremia pasal 36 ayat 1 dan 2, tertulis bahwa yang menyuruh adalah Tuhan sendiri, sedang yang harus ditulis adalah firman Tuhan. Kemudian, dari siapakah Rasul Paulus menerima Injil yang diberitakannya? Di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa Rasul Paulus menerima Injil oleh penyataan dari Yesus Kristus. Bukti secara eksternal adalah fakta-fakta di luar Alkitab yang membuktikan bahwa Alkitab bukan sebuah kitab yang biasa, namun benar-benar firman Allah. Bukti secara eksternal antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penggenapan nubuatan dalam Alkitab.
Yesaya menubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan anak itu Immanuel. Ini tertulis di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan nubuat ini digenapi 700 tahun kemudian dengan dilahirkannya Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada satu batu dari bait Allah yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, tetapi semuanya akan diruntuhkan. Dan nubuat ini digenapi 40 tahun kemudian, yaitu ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70. Dan masih banyak ratusan lagi nubuatan dalam Alkitab yang tergenapi secara akurat. Kemudian yang kedua, penulisan Alkitab. Dalam jangka waktu 1500 tahun, Alkitab telah ditulis oleh 40 orang penulis yang berlainan, yang masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada di antaranya adalah raja, ada nabi, ada gembala, nelayan, tabib, dan lain-lain sebagainya. Walaupun para penulis tersebut hidup dalam kurun waktu yang berbeda dan dengan latar belakang yang berlainan, namun isi tulisan mereka tidak pernah saling bertentangan. Sebaliknya, secara keseluruhan, isi tulisan mereka memiliki satu pesan atau berita yang sama yang tersusun secara harmonis. Yang ketiga, ketepatan Alkitab dalam ilmu pengetahuan. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 22 yang ditulis kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi, terdapat bahwa bentuk bumi adalah bulat. Hal ini baru terbukti 2200 tahun kemudian, yaitu sewaktu Christopher Columbus, seorang penjelajah dan pedagang dari Italia, berlayar untuk mengelilingi dunia pada tahun 1490. Di dalam kitab Ayub pasal 26 ayat 7 yang ditulis kurang lebih 3000 tahun yang lalu, dikatakan bahwa bumi bergantung dalam kehampaan. Kemudian pada tahun 1687, yang berarti kurang lebih 4700 tahun kemudian, hukum gaya berat Isaac Newton dinyatakan kepada umum. Newton, seorang ilmuwan besar dari Inggris, menegaskan bahwa planet-planet tidak membutuhkan benda-benda mekanik yang dapat diraba atau zat-zat penyangga di angkasa. Adalah kekuatan gaya berat yang mengendalikan gerakannya dan menahannya pada orbit masing-masing. Sebagai hasilnya, benda-benda tersebut termasuk bumi tergantung pada kehampaan. Yang keempat, memiliki kuasa untuk membaharui kehidupan manusia. Berjuta-juta orang yang dahulu hidupnya penuh dosa mengalami perubahan yang menakjubkan setelah membaca Alkitab. Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah dan membaharui kehidupan manusia. Para pemirsa, Alkitab menurut The Word Book Encyclopedia adalah buku yang paling banyak dibaca sepanjang sejarah. Alkitab juga diterjemahkan ke dalam lebih banyak bahasa daripada buku lain manapun. Sejauh ini, Alkitablah buku yang paling banyak peredarannya di bumi. Setiap tahun sekitar 60 juta eksemplar dari seluruh Alkitab atau bagian-bagiannya tersiar. Edisi pertama dalam bentuk buku yang dicetak oleh mesin cetak Johannes Gutenberg dari Jerman sekitar tahun 1455. Sejak itu, diperkirakan 4 miliar Alkitab telah dicetak. Di Indonesia, Alkitab sebagian besar dicetak dan diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini saya punya
contoh Alkitab, ya, Alkitab besar dengan tulisan huruf-huruf ukuran besar, cocok bagi pembaca usia 60 tahun ke atas. Seperti ini. Ya, Alkitab besar. Kemudian kebetulan saya juga punya Alkitab mini seperti ini. Alkitab mini lengkap, berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ini cocok untuk membaca yang matanya masih sehat. Tapi itu pun harus dibantu dengan kaca pembesar, ya, supaya tulisannya bisa dilihat. Oke. Alkitab juga buku yang paling banyak diterjemahkan sepanjang sejarah. Alkitab yang lengkap maupun bagian-bagian darinya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.100 bahasa dan dialek. Lebih dari 90% manusia dapat membaca setidaknya sebagian dari Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Dari bukti-bukti tersebut di atas, baik secara internal maupun eksternal, jelas dan tak dapat dibantah lagi bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar. Para pemirsa, apakah yang perlu kita renungkan untuk hari ini? Yang pertama, adakah bagian tertentu dalam kehidupan Anda yang kemudian berubah karena Anda membaca kebenaran dalam Alkitab? Kemudian yang kedua, pernahkah Anda mendengar orang berkata bahwa Alkitab yang kita miliki sekarang bukan Alkitab yang asli, tetapi sudah dipalsukan? Kalau para pemirsa mengenal orang yang berkata demikian, doakanlah dan tunjukkanlah kepadanya bukti-bukti bahwa Alkitab memang adalah firman Allah yang benar. Bagikanlah kebenaran ini dengan lemah lembut dan penuh kasih, seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Saya ulangi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kali ini. Bapa kami di dalam surga yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan tanpa kesalahan dalam setiap pernyataannya. Bahwa Alkitab bukan sebuah kitab yang biasa, namun benar-benar firman Allah, dan bahwa Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah dan membaharui kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu setelah kami dengar, dapat kami lakukan, kami terapkan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.